Shalom Bapak Ibu, senjata iman kita kali ini diambil dari Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-13 sampai 14. Demikian bunyinya. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Musa menyampaikan hal ini kepada bangsa Israel ketika membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dalam perjalanan yang cukup jauh dan waktu yang cukup lama, sudah pasti ada tantangan atau masalah yang dihadapi. Dan Musa mengingatkan sekaligus menguatkan, jangan takut dan tetap berdiri untuk melihat keselamatan dari Tuhan yang diberikannya kepada kamu hari ini. Musa percaya Tuhan yang menyuruh meninggalkan tanah Mesir, tentu Tuhan sendiri yang menjaga dan memelihara. Di ayat ini Musa menekankan kepada bangsa Israel bahwa ketika menghadapi musuh, apalagi jikalau musuh itu lebih hebat dari kita, lebih berkuasa dari kita, kita tidak perlu, kita cukup diam dalam arti kita berdoa, kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang bertindak. Tuhan sendiri yang akan melawan setiap musuh kita. Dalam kehidupan yang kita jalani tidak mungkin tidak ada masalah. Bahkan saat kita taat sama Tuhan sekalipun, masalah itu ada. Apalagi bila kita tidak taat dan tidak mengandalkan Tuhan, masalah sudah pasti ada namun tanpa solusi. Tapi yang Tuhan janji, Dia akan selalu menyertai kita asal kita taat dan melakukan pekerjaannya serta mengandalkannya. Mari kita saling menguatkan lewat firman dan juga kesaksian. Saya mau berbagi sedikit kesaksian. Ada satu teman kerja yang sering dibanding-bandingkan dengan saya, dan dia disebut sebagai karyawan terbaik. Saya tidak iri dengan julukan dia sebagai karyawan terbaik, tapi yang saya kecewa itu ketika bos itu melihat apa yang ditampilkan di depan mata, hanya melihat bungkus, tidak melihat isinya apa. Dan saya menyadari saya hanya karyawan biasa yang tidak punya kuasa untuk membantah hal-hal seperti ini. Saya hanya bisa ngadu sama Tuhan. Tuhan, kalau bosku hanya mampu melihat setiap senyuman yang ditebar oleh setiap karyawan, tapi dia tidak mampu melihat setiap isi hati kami. Tapi yang mampu melihat itu semua hanya Tuhan, karena Tuhan tidak buta, tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Sekitar 2 minggu lalu ada kejadian di mana teman saya ini terlibat pertengkaran dengan karyawan lain, dan kejadiannya pas di depan ruang duka, di mana ruang duka tersebut sedang dipakai dan ada keluarga di dalamnya. Sungguh hal yang memalukan. Kenapa? Tabita punya slogan, sobat di kala duka. Bagaimana bisa Tabita memberikan kata-kata penghiburan bagi keluarga yang sedang mengalami kedukaan, sementara karyawannya yang melayani pelayanan itu mempertontonkan hal-hal yang tidak etis, hal-hal yang memalukan, bertengkar di depan keluarga, di depan tamu. Alhasil esoknya HRD datang dari kantor pusat menginterogasi, dan di situ terbongkarlah kedoknya, cara kerjanya, dan omongannya yang tidak sesuai dengan kenyataan. Walaupun sampai saat ini dia masih tetap bekerja, tapi SPV sampai memberikan sebuah catatan berkata sekalipun dia
masih karyawan tetap, sudah menjadi karyawan tetap, tapi saya punya 1001 cara untuk bisa mengecapnya. Di sini saya menyadari bahwa cukup berdiam, seperti kata Musa kepada bangsa Israel. Kita cukup diam, berdiri, tetap mengandalkan Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan berperang melawan setiap musuh dan pencemooh kita. Sama seperti Keluaran pasal 15 ayatnya yang ketiga di sini. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Nah, saya tutup kembali di pasal yang ke-14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Segala apapun persoalan kita cukup diam dan percayakan segala persoalan kita itu sama Tuhan. Tuhanlah yang Maha Kuat dan Maha Kuasa yang bertindak. Demikian senjata iman. Tuhan memberkati kita semua.